Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 200, Sabat, ujian universal, apakah hanya tentang sebuah hari atau hari apa saja? Halo dan selamat datang dalam episode kita yang ke-200 dari WhatsApp Prof. Orang-orang selalu bertanya, mengapa saya tidak menanyakan kabar Anda? Jadi Martin, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, terima kasih. Kalau begitu, jelas kita belum bekerja dengan maksimal. Ini tergantung apa maksud Anda tentang kabar saya. Secara fisik, saya baik-baik saja. Bagaimana kalau secara mental? Jadi Anda berpikir kita akan duduk di sini melakukan episode ke-200? Dari serial WhatsApp Prof. Tidak, khususnya ketika Anda memikirkan bagaimana program ini dimulai. Tidak ada apa-apa, kemudian secara tiba-tiba adanya lockdown, dan program kita dimulai. Dan 200 episode kemudian, kita masih di sini membuat kesal beberapa orang-orang. Beberapa orang mengatakan kita tidak akan pernah bisa melanjutkannya, dan sekarang beberapa orang lain mengatakan tolong hentikan, kita tidak bisa mengikutinya. Nah, Tuhan telah sangat baik kepada kita sekalian. Bukan karena usaha kita sendiri yang membuat kita bisa berada di sini. Hanya Allah saja yang menolong kita sepanjang jalan. Tepat sekali. Dan dari mana topik-topik itu datang, saya tidak tahu asal mulanya. Memang berita-berita kadang-kadang membantu, tetapi adanya hal-hal tertentu yang tidak bisa dijelaskan. Anda terbangun dengan pemikiran-pemikiran dan secara tiba-tiba Anda menyadari, wah ini merupakan hal yang mesti dibahas. Lalu Anda menyalakan komputer dan sisanya Tuhan yang bekerja. Dan hal yang menarik ialah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengingatkan kita akan hal-hal. Kadang-kadang dari hal yang Anda baca, hal yang Anda lihat, dan itu memicu suatu proses, maka berjalanlah. Dan kita sedang hidup dalam zaman yang menarik, waktu hampir habis. Jam pasir, pasirnya hampir tiba di dasarnya. Dan topik yang kita bahas hari ini, Sabat menjadi ujian universal. Dan masih ada banyak orang yang mengalihkan perhatian, dan orang-orang yang meragukan. Bagaimana bisa satu hari menjadi hal sedemikian penting? Dan mengapa Anda mempermasalahkan mengenai satu hari? Dan siapa yang mau mati demi sebuah hari? Memang hal itu terlihat tidak masuk akal. Jadi kita mesti mendalami topik ini. Dan ini akan menjadi puncak dari keseluruhan pertentangan besar. Ya, mari kita tegaskan, dan pertentangan besar itu adalah mengenai Kristus. Benar. Tentang Kristus, pertentangan dan konflik besar antara Lucifer yang berubah menjadi setan, dan Yesus Kristus. Benar. Dan saya ingin katakan, bahwa memang kita telah membahas topik yang sangat penting ini. Tetapi salah satu faktor yang membuat seri pelajaran ini sukses, adalah orang-orang yang membagikannya kepada orang lain. Jika kita tidak membagikannya, maka tidak akan tersebar kemanapun. Dan setiap bangsa, suku, bangsa, dan bahasa harus dijangkau. Dan memang video-video itu mesti diunduh, karena kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi.
Peperangan ini akan semakin sengit dan pastinya mereka akan memakai media. Dan memang mereka akan membekukan hal-hal. Jadi penting, seperti yang Anda katakan agar Anda mulai menyimpan materi-materi. Supaya Anda dapat membagikannya dari pintu ke pintu. Kita tidak tahu, kapan mereka akan menyuruh kita memasukkan kode untuk bisa mengakses internet. Tetapi Anda mesti mengikuti serangkaian aturan, sebelum bisa mengaksesnya. Dan baru-baru ini kita melihat saluran Little Light Studios di Vimeo ditutup. Dan memang adanya saluran berita sangat terkenal di luar negeri. Media saluran berita alternatif, yang menghadapi tuntutan hukum besar, dan yang terancam, di mana rencananya adalah untuk menutup saluran berita tersebut. Dan juga penyensoran. Saya bisa memberitahu para pemirsa, salah satu episode kita di awal-awal, episode 21 telah dibekukan. Dan kita masih mencoba cari tahu, yang kata mereka melanggar aturan tertentu. Tetapi tidak terkait apapun mengenai wabah penyakit, atau hal semacamnya. Jadi, bagaimana bisa terjadi? Mengapa dibekukan? Itulah hal yang masih kita selidiki. Tetapi itu merupakan peringatan bahwa segala sesuatu tidaklah akan menjadi hal yang mudah di waktu mendatang. Jadi, marilah kita bekerja, terus memberitakan pekabaran, dan membuatnya relevan dengan topik yang ada. Konflik yang berabad-abad, pekabaran peringatan terakhir, pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Sabat, yang akan menjadi ujian universal. Yang begitu lama datang, dan begitu sering disangkal, dan sering diejek. Dan apakah mereka menyukainya atau tidak, ini akan menjadi ujian universal. Tetapi sebelum membahasnya, kita perlu berdoa. Ya, saya akan berdoa untuk kita. Bapa kami di surga, terima kasih kami bisa mengadakan diskusi penting ini hari ini. Kami memerlukan pertolongan-Mu, agar kami tidak salah dalam perkataan kami. Jadi cerahkan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa membahasnya selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Martin, mari kita melihat gambar latar ini. Saya rasa ini sudah jelas. Menurut saya, ada banyak informasi yang tidak begitu tersirat. Di satu tangan, adanya negara dan gereja bersatu padu kekuasaan kepada binatang. Adanya Vatikan sebagai gambar latar. Dan di satu tangan adanya warna-warna utama di dalam kitab Wahyu, warna ungu dan warna merah, dan di tangan lainnya ada bintang-bintang. Jadi Martin, ini akan menjadi topik yang sangat penting, dan orang-orang ingin mengetahui alasannya. Martin, apakah Anda rela untuk mati demi suatu hari? Tidak. Demikian juga saya. Tetapi bagaimana jika hari itu dihubungkan dengan suatu hal yang sangat penting? Maka itu akan membuat perbedaan. Dan bukan sekedar topik hari, tetapi adanya makna yang jauh lebih besar. Maka hal itu bisa diterima akal. Bagaimana jika terkait kepada keselamatan pada akhirnya? Itu menjadi satu-satunya alasan, mengapa saya rela mati demi satu hari. Baiklah. Jadi, mari kita mulai membahasnya dan melihat kemana ini membawa kita. Di sini ada artikel dari Fox News, tanggal 29 Mei. Perjuangan yang berbahaya, merupakan peperangan di masa depan untuk keluarga dan bangsa kita. Jadi apakah terjadi peperangan di latar belakang, jika mereka menyebutnya sebagai perjuangan yang berbahaya? Ya. Kita bisa melihat perang itu, dan kita bisa melihat bahwa tidak adanya damai. Nah, jika Anda melihat pertentangan antara Raja Utara melawan Raja Selatan, apakah itu memberitahu kita, bahwa di akhir zaman, Raja Utara yang melambangkan Babel dan Raja Babel, yang juga merupakan kekuasaan binatang, bahwa dia akan mengalahkan Raja Selatan dengan paham sekulerismenya. Dan itu akan melibatkan segala sesuatu. Dia akan memakai semua persenjataan yang dimilikinya.
Ini adalah suatu peperangan, benar? Ya, Dan salah satu peperangan yang mereka nyatakan adalah peperangan kepada keluarga Amerika, sebagai suatu lembaga. Tapi ancamannya sangat nyata, seperti perjuangan di tahun 1814. Bangsa kita sedang runtuh, karena hancurnya keluarga Amerika. Setiap kali kita melihat berita, ini semakin terbukti. Hamas yang mendukung para mahasiswa, mengacaukan upacara wisuda. Merobek diploma di panggung, menguasai wilayah kampus. Merusak gedung-gedung, mengganggu para mahasiswa Yahudi. Orang-orang muda kita sedang menderita akan tekanan tinggi depresi dan penyalahgunaan obat. Meninggalkan agama, mengikuti gaya hidup LGBT pada tingkat yang sangat tinggi dalam sejarah, dan bahkan lebih lagi. Dan di atas semuanya itu, pasangan muda tidaklah memulai keluarga, dan tidak ingin lagi memiliki anak-anak. Memulai runtuhnya jumlah populasi, dan tidak ada bangsa yang bisa bertahan. Apakah mereka menganggap hal ini sebagai permasalahan yang serius? ya, tentu saja. Apakah mereka ingin merubah keadaan ini? Ya, dan mereka ingin mengubahnya, dan mereka ingin kembali kepada norma dan standar yang benar. Nah, mengenai keruntuhan keluarga. Apakah telah ada banyak informasi di berita mengenai cara menangani keruntuhan keluarga? Ya, Dan siapa yang paling lantang menyuarakan akan hal ini? Paus. Paus, benar? Dia sangat menekankan pentingnya keluarga. Ya. Di sini ada artikel dari media berita, keluarga adalah harta karun Eropa. Dan artikel ini datang dari Brussels. Dan dari bulan April tahun 2024. Aliansi Hari Minggu Eropa mengorganisir seminar makan pagi hari ini dengan para anggota Parlemen Eropa, perwakilan komisi, serikat buruh, ahli kebijakan dan para penasehat iman. Apakah ini sangat luas? Ini sungguh sangat luas, dan mereka membuat sibuk orang-orang ini dari Aliansi Hari Minggu Eropa. Ya, jadi ada sisi Amerika, sekarang ada sisi Eropa. Apakah 10 tanduk itu terlibat di sini? Tentu saja. Adanya 10 raja yang memberikan kekuasaannya kepada binatang. Ya, binatang itu terlibat di sini. Pertemuan itu diberi nama pentingnya, perlindungan hari Minggu, dalam prakarsa kebijakan Uni Eropa, mengenai kesehatan mental dan kesepian. Apakah topik itu disebutkan dalam artikel berita Fox News? Ya, ini pembicaraan yang serupa. Ini hal yang universal. Ada pertanyaan, bagaimana cara mereka melakukan pembicaraan serupa ini? Karena berasal dari sumber yang sama. Ya, tepat sekali, ini berasal dari sumber yang sama. Ya, Dan bagaimana mengenai propaganda? Apakah ini bagiannya? ini merupakan bagiannya. Jadi mereka membicarakan tentang makan pagi anggota Parlemen Eropa. Yang diadakan oleh organisasi yang ada, dan yang mendukung kampanye Aliansi Hari Minggu Eropa. Aliansi Hari Minggu Eropa mengundang pemangku kepentingan untuk membicarakan peranan waktu bebas yang disinkronisasi. Itu peristilahan yang baru. Karena argumen lama selalu mengatakan, apa bedanya hari apa yang Anda kuduskan? Ya, selama Anda punya satu hari. Selama Anda memiliki hari beristirahat. Tetapi argumentasi mereka sekarang, wah tidak bisa hari apa saja, ini mesti hari Minggu, ini menjadi hari beristirahat yang disinkronisasi. Kita sudah sering mengatakan, ini akan seperti itu. Benar. Nah, mengapa mesti ada hari beristirahat yang disinkronisasi? Alasan untuk diadakannya hal semacam itu, karena bapak, ibu dan anak-anak libur di hari yang sama, sehingga keluarga bisa dipulihkan. Itulah isunya. Jadi apakah aliansi hari Minggu dikaitkan kepada isu hari Minggu? Itu menjadi salah satu lengan yang dipakai binatang, agar ini bisa diterapkan. Baiklah, dan kata mereka, ini menjadi obat ampuh bagi masalah mental dan rasa kesepian. Jadi isu utamanya adalah keluarga, akan ada topik lainnya, seperti iklim, dan lain-lain. Tetapi isu utamanya adalah Sabat. Jika semua orang menyucikan suatu hari, maka misi diberikan kepada hari itu. Jadi tidak peduli, hari apa hari itu. Tetapi jika keluarga dilibatkan,
maka hari beristirahat itu mesti disinkronkan, dan itu mesti jatuh di suatu hari. Saya juga merenungkan mengenai proyek 2025, ini akan secara otomatis jatuh di hari Minggu. Nah, apakah menurut Anda, jika ada yang menentang, akan ada pihak yang merasa kesal? Dan kekuasaan yang ada, bisa kehilangan kesabaran kepada pembangkang. Saya yakin. Saya juga berpendapat demikian. Marilah kita kembali ke sejarah, guna mengingatkan orang-orang bahwa ini adalah isunya. Paus Francis berkata, hari Minggu bekerja berdampak negatif kepada keluarga dan persahabatan. Apakah ini menjadi topik masalahnya? Ya. Mungkin sudah saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekerja di hari Minggu menjadi kebebasan sejati, kata Paus. Jadi, ini bukan sekedar pertahanan ekonomi dan pergerakan di dunia. Sudah waktunya kita menanyai diri kita sendiri, apakah bekerja di hari Minggu membentuk kebebasan sejati? Jadi ketika Anda menghendaki kebebasan, Anda mesti menyucikan hari Minggu. Apakah itu hal yang dikatakannya? Ya. Bukankah Yesus berkata bahwa Dia akan membuat kita merdeka? Ya. Jadi kemerdekaan hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Tetapi sekarang nampaknya tanda binatang sedang mengusulkan hal ini. Nanti kita akan membahasnya. Pikirkan saja, seperti yang biasa Anda katakan, setan adalah tuan pembalikan. Karena Allah menghendaki hal yang sama untuk sabatnya. Ya. Mari kita meneliti topik sabat hari Minggu ini. Dan mengapa ini menjadi masalah besar. Di sini ada artikel tanggal 30 Mei berasal dari situs Independent Tribune. Dan seorang pendeta yang menulis, semua orang sudah tahu Chick-fil-A. Ketika orang-orang melewatinya di hari Minggu, mereka selalu ingat, restorannya tidak buka. Ini menjadi pengingat jelas akan dua hal. Pertama, umat manusia memerlukan sabat. Kita ingat betapa penuhnya tempat parkir di luar akhir pekan. Jadi secara ekonomi, mereka tidaklah dirugikan dengan tutup di hari Minggu. Ini adalah salah satu isunya. Itulah hal yang mereka coba katakan. Mengapa demikian? Mungkin Allah telah memberkati mereka karena menyucikan prinsip sabat. Tetapi mereka tidaklah menyucikan sabat, melainkan hari Minggu, yaitu hari pertama dalam pekan, yang adalah hari Paus. Jadi, ini hari Sabat dunia. Ya, hari ini saya ingin mendorong Anda agar mempercayai Allah dalam prinsip penyucian hari Sabat. Apakah terlalu banyak pekerjaan yang menjauhkan Anda dari keluarga Anda? Apakah keluarga menjadi isu? Selalu. Ini senantiasa menjadi argumentasi tetap, dan dengan runtuhnya keluarga yang meluas. Mereka bergerak ke arah ini, dan ini merupakan hal yang mereka inginkan. Mengapa mereka begitu menginginkannya? Apa yang menjadi latar belakangnya, Martin? Dan tentunya sabat bumi. Mengapa menyucikan sabat bumi mingguan? Mereka masih membicarakan mengenai sabat bumi mingguan. Tetapi sekali saja hal ini disinkronkan, dan Anda mesti bekerja di hari lain. Bagaimana bisa Anda bisa menyucikan sabat bumi, jika tidak terjadi di hari yang sama? Dan hari-hari lainnya dalam pekan, akan menjadi sangat tidak nyaman. Ya. Jadi, mengapa menyucikan hari sabat bumi? Kita mesti menghemat energi. Ini membantu memerangi perubahan iklim dan membantu lingkungan. Karena kebanyakan sumber pembangkit listrik, menghasilkan polusi atau efek rumah kaca, ketika beroperasi. Jadi, dengan mengurangi 1/7 konsumsi energi, dengan menyucikan hari sabat bumi, 1 hari dalam 1 pekan, akan berdampak positif kepada lingkungan kita, dan membantu krisis lingkungan yang sedang kita hadapi. Mungkin, jika mereka memperkenalkan hal ini, maka guru iklim tidak lagi merusak potret dan lukisan dan melekatkan diri mereka ke dinding. Ya, benar. Menurut Anda, apakah menolong iklim jika Anda merusak lukisan dan melekatkan diri Anda ke dinding? Saya sesungguhnya ingin membiarkan mereka melekatkan diri mereka ke dinding. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kamar mandi, melekat di dinding. Tetap di situ. Tetap di situ. Dengan seluruh dunia turut ambil bagian dalam 1 hari beristirahat untuk lingkungan, 1 hari dalam setiap pekan. Dengan tujuan membuat bumi lebih bersih dan membantu bumi memulihkan dirinya. Ini kedengarannya sebagai suatu cita-cita dan tujuan yang sangat indah. Tetapi ada gigitan maut di dalamnya karena didasarkan kepada dusta.
0,04 adalah persentase karbon dioksida. Dan jika Anda membaca ensiklopedia 120 tahun silam, itu merupakan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Dan jika Anda menanyai guru modern, berapa persentasenya sekarang, mereka akan menjawab, ini akan tepat sama, tidak ada perubahan. Meskipun terjadinya revolusi industri. Jadi ini didasarkan kepada wah, jangan sebut nama, nanti bermasalah. Tapi Anda memiliki suatu definisi yang bagus. Apa itu? Tamnologi. Mari kita memfrase ulang, dan menyebutnya dambenologi. Baiklah Martin, mari kita menegaskan apa yang menjadi pokok permasalahan. Kita mesti mendalami, mengapa ini sangat penting, mengapa isu suatu hari, mengapa akan menjadi ujian universal. Masalahnya adalah dekrit kematian, yang akan dikaitkan kepada hal ini. Jadi, ini sangat penting. Ya. Jadi katekismus dari Konsili Tren. Untuk para imam paroki, jemaat, menyatakan, Gereja Allah telah berpikir bagus, dengan memindahkan perayaan pengudusan Sabat ke hari Minggu. Jadi ini adalah kutipan langsung, dari sumber yang sangat dipercayai dalam sistem Katolik Roma. Bahwa gereja yang telah memindahkan Sabat ke hari Minggu. Nah, kita sudah membahas topik ini berkali-kali. Jadi kita tidak akan mengulangi hal yang sudah kita katakan, melainkan kita akan melihatnya dari sudut yang berbeda. Bisakah saya bertanya dengan cepat? Karena adanya orang-orang, misalnya seperti di negeri kita. Gereja Katolik merupakan gereja minoritas. Maka mereka berkata, mengapa saya mesti merasa khawatir tentang gereja Katolik? Karena dari sanalah, mereka mendapatkan informasi dan doktrinnya. Dan bahkan gereja-gereja lainnya. Bahkan gereja-gereja lainnya, dan mereka tidak menyadarinya. Karena mereka sangat suka menyapu sejarah di bawah karpet, demi perdamaian dan ketenangan. Nah, di sini ada katekismus lainnya dari gereja Katolik, yang resmi. Dikatakan, ketika berkaitan dengan kebebasan keagamaan dan demi kebaikan bersama, orang-orang Kristen mesti mengupayakan pengakuan hari Minggu, dan hari-hari suci gereja, sebagai hari libur sah. Siapa yang sedang meminta perundang-undangan hari Minggu, di dalam katekismus mereka? Gereja Katolik. Gereja Katolik. Jadi, tidak diragukan sama sekali, bahwa gereja Katolik sedang mendorong isu hari Minggu. Mengapa? Karena mereka menyatakannya sebagai tanda kekuasaan mereka. Jadi penurutan kepada hukum ini, merupakan pengakuan mereka melebihi otoritas Alkitab. Baiklah. Mari kita meneliti isu Sabat hari Minggu dan peristiwa-peristiwa akhir. Apakah itu akan menjadi suatu ujian universal? Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7, Paulus berbicara mengenai misteri kedurhakaan. Dan dia mengatakan, hal itu sudah dimulai sejak di zamannya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menurut Anda, apakah ini salah satu ayat yang paling keras di Alkitab? Ya. Tidak ada kompromi di sini, benar, sedang dalam peperangan. Ya. Baiklah, jadi siapa yang mesti disingkirkan sehingga misteri kedurhakaan ini bisa berkuasa dan menjadi hal utama di dunia? Dan itu akan berkuasa hingga akhir zaman, hingga kedatangan Kristus, ketika dia akan dihancurkan oleh Kristus. Itu dia. Jadi ini adalah kekuasaan yang muncul. Dan yang sudah bekerja di zaman Paulus, dan yang pada akhirnya akan menerima kekuasaan. Ketika sesuatu yang menghalanginya disingkirkan, dan akan terus lanjut hingga Kristus datang dan membinasakannya.
Ini sangat penting. Tidak ada jeda. Ini terus berlanjut. Dan apa yang dikatakan para reformator? Silahkan baca Romanism and the Reformation oleh Gratan Guinness. Dan Anda akan melihat hal yang diajarkan oleh gereja Inggris sebelum kembali ke paham Katolik. Dan mereka menyatakan dengan tegas, kuasa yang menahannya adalah Roma kafir. Dan ketika Roma kafir telah dihilangkan dari penghalang, maka paham Katolik Roma akan bangkit. Dan itu merupakan misteri kedurhakaan. Jadi terdapat misteri kedurhakaan yang akan dibinasakan, yang merupakan kesejajaran dengan 1 Timotius 3 ayat 16. Dan tanpa pertentangan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi adanya pertentangan antara misteri kedurhakaan dan rahasia kesalehan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rahasia kesalehan? Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa itu, Martin? Yesus. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Misteri kesalehan dibungkus dalam diri Kristus. Sangat menyedihkan ketika orang-orang mencoba merendahkan Kristus. Tidak bisa. Jadi terdapat dua misteri di sini. Yang satu merupakan misteri super, yang akan dipelajari sepanjang masa kekekalan. Sedangkan yang satu lagi, misteri kedurhakaan, yang telah dipelajari hampir selama 2000 tahun. Dan malangnya, hingga ke waktu kita hidup, masih merupakan suatu misteri. Dan yang disebut antikristus, karena menentang Kristus, dan yang menempatkan dirinya di posisi Kristus. Jadi di sini adanya perbedaan mencolok yang kita mesti bahas. Apa itu kedurhakaan? Jika adanya misteri kedurhakaan, maka pertanyaan yang jelas ialah, apa itu kedurhakaan? Imamat 5 ayat 17. Jikalau seseorang berbuat dosa, dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan. Tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi apa itu kedurhakaan menurut definisi itu? Dosa. Dosa. Dan apa definisi dosa, Martin? Pelanggaran hukum. Baiklah. Jadi jika kita memfrase ulang, jikalau seseorang melanggar hukum Allah, dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan. Tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Apakah itu jelas? Cocok. Mazmur 94 ayat 20, masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Apakah di sini adanya kekuasaan, yang menyebut dirinya sebagai tahta kedurhakaan? Di mana kita tidak boleh bersekutu dengannya. Dan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan, apakah dia memiliki hukumnya sendiri? Ya, Martin, sungguh luar biasa bahwa hal-hal ini ada dalam Alkitab. dan ini jelas, ini bukan lagi misteri, Anda bisa membacanya sendiri. Dikatakan seperti itu. Jadi kedurhakaan ini, kuasa ini, memiliki tahta. Apakah kepausan memiliki tahta? Ya, Anda jangan bersekutu dengannya. Pisahkan diri Anda. Apakah para reformer memisahkan diri mereka? tidak seutuhnya. Mereka kembali lagi. Mereka kembali bergantung kepada pihak yang semestinya mereka jauhi. Baiklah, jadi adanya hukum atau perintah Allah. Dan kemudian adanya sistem durhaka ini, yang menyatakan memiliki tahta, dan juga memiliki hukum. Di sini ada pekabaran Allah kepada orang-orang Lewi, dalam Maleakhi 2 ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Jadi kebenaran dan dosa itu saling bertentangan. Kita selalu mengatakan apa itu kebenaran. Kristus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran dan hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran. Dan juga ada roh kebenaran. Di sini Allah berbicara kepada orang-orang Lewi. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Itulah pekerjaan orang-orang Lewi. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya.
Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi apakah tugas seorang imam atau pendeta? Ia mesti menunjukkan cara untuk menurut kepada hukum. Dan yang membalikan orang dari kesalahan yang dibuatnya, yang adalah membawakan hukum. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Jadi, menuruti sejumlah hukum, tetapi sebagian saja. Baiklah Martin, ini adalah hal yang mengasyikkan. Jadi, jelas sekali apa yang terjadi di sini. Anda tidak bisa menentang hukum Allah tanpa merasakan akibatnya. Benar. Karena Anda menentang otoritas Allah. Mari kita lebih mendalami, Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, kita sudah melihat apa yang menjadi misteri. Allah menjadi manusia, menebus umat manusia, dan kemudian kembali ke sorga, yakni Yesus Kristus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kedurhakaan, dan Kristus di tengah-tengah kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan, adalah dua hal yang berlawanan. Dan itu tidak bisa berbaur. Tidak ada kompromi. Anda tidak dapat mencampurnya. Efesus 1 ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Segala sesuatu dipusatkan kepada Kristus, dan mesti kembali kepada Kristus. Apakah ayat ini menyiratkan akan adanya pengaturan di sorga, dan sebagian lagi di bumi? Ya, tentu saja. Pastinya bukan. Ya. Dan ketika genap waktunya, Kristus akan mengumpulkan semua umatnya yang ada dalam Kristus. Dan umat yang tidak dalam Kristus, akan dimusnahkan oleh cahaya terang kedatangannya. Jadi kesanalah kita akan mengarah. Kesana kita akan mengarah, dan akan menjadi konflik antara Kristus dan iblis. Itu akan menjadi konflik antara dua hukum. Karena misteri kedurhakaan, takhta kedurhakaan juga memiliki hukum. Nah, Sabat akan menjadi ujian kesetiaan, mari kita menelitinya. Ya, seperti yang Anda katakan, apakah ini hanya tentang sebuah hari? Apakah ini cuma sebuah hari, atau apakah ini berhubungan dengan sesuatu? Hari Sabat adalah ujian kesetiaan, sama seperti pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, bisa saja orang tidak sependapat dalam poin ini. Tapi saya menegaskan di sini bahwa hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan. Sama seperti pohon pengetahuan baik dan jahat, yang menjadi ujian kesetiaan. Tidak ada alasan logis untuk tidak memakan buah pohon itu, selain bahwa Allah mengatakannya demikian. Anda setuju dengan pernyataan itu? Ya, sebagai contoh, buahnya nampak bagus untuk dimakan. Jadi apa salahnya dimakan? Tidak ada yang salah, dan ular menikmati memakan buah itu dengan penuh sukacita. Jadi buah itu sedap dipandang dan sedap untuk dimakan. Ini kata Alkitab. Nah, hukum Sabat adalah satu-satunya hukum dalam 10 hukum yang tidak memiliki alasan logis untuk dituruti, selain karena Allah yang mengatakannya. Benar. Karena merupakan ujian yang sama, seperti yang ditujukan kepada Adam dan Hawa. Jadi mengapa Allah membentuk hukum seperti itu bagi umat manusia, ketika tidak ada hukum seperti itu di sorga? Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Karena Alkitab berkata, hari Sabat diciptakan untuk manusia. Sabat diperkenalkan di hari ke-7, dalam pekan penciptaan. Karenanya menjadi hukum bagi umat manusia. Ya. Dan itu akan secara universal dirayakan oleh semua ciptaan di masa depan, seperti sekarang. Jadi Sabat diciptakan untuk manusia, dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Nah Martin, jika Anda mengatakan bahwa Anda menjadi tuan dari rumah tangga Anda, bisakah Anda mengusir rumah tangga Anda dan mengatakan, kalian tidak lagi menjadi bagian di dalamnya, karena saya mengubahkannya? Tidak. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi jika Anda menyatakan diri Anda sebagai tuan atas sesuatu, apakah Anda akan membuangnya? Tentu tidak. Itu poin yang sangat bagus. Tidak. Apa maksudnya? Untuk apa dilakukan hal itu? Jika Tuhan menjadi Tuhan atas hari Sabat, lalu mereka berkata Tuhan menghilangkannya. Poin yang bagus. Ini tidak masuk akal. Dan mengapa hukum ini dimulai dengan kata, ingatlah, sedangkan 9 hukum lainnya tidak? Karena seperti yang tadi Anda sebutkan, ini hanya bisa diterima akal karena Allah memerintahkannya demikian. Baiklah, Martin, jika Allah memerintahkannya demikian, dan dia berkata, ingatlah. Apakah ini menyiratkan akan adanya orang yang lupa? Ya, tentunya. Dan Allah mengetahui, manusia akan melupakannya. Baiklah. Di sini ada kutipan dari Letters and Manuscript, Sabat dibentuk di Taman Eden. Bukan sebelumnya, ini adalah hukum yang baru. Dan juga bukan di Sinai. Bukan, tetapi di Taman Eden. Silahkan baca Kejadian pasal 1 dan pasal 2, maka Anda akan melihat kapan Sabat dibentuk. Dan ini merupakan tanda penciptaan, dengan pengudusan di mana seluruh umat manusia bisa menyatakan Allah sebagai pencipta dari langit dan bumi. Dengan kata lain, ketika Anda menyucikan hari Sabat, Anda mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pencipta Anda. Benar. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, segala sesuatu diciptakan baginya dan olehnya. Dan tanpa Dia, tidak ada yang telah diciptakan. Apakah itu juga mencakup Lucifer? Ya. Baiklah. Jadi Sabat dibentuk di Taman Eden. Jadi ini bukan hukum yang sebelumnya dipelihara. Karena tidak ada makhluk di sorga yang meragukan bahwa Allah menjadi pencipta mereka. Mereka tidak perlu diingatkan, hingga adanya seseorang yang mesti diingatkan, bahwa Allah itu pencipta. Benar, kan? Tepat seperti itulah yang terjadi dan itu poin yang bagus. Baiklah. Mari kita lebih mendalaminya, Sabat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi menyucikan hari Sabat, atau tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tidak memiliki landasan yang logis. Tidak ada alasan mengapa tidak boleh dimakan, karena buah itu sedap dipandang dan sedap untuk dimakan. Dan dalam menyucikan Sabat, tidak adanya alasan masuk akal, kecuali Allah mengatakan, lakukan saja, karena aku yang menciptakanmu. Dan apakah memang bersalah dalam melakukan hal-hal lain di hari Sabat? Apakah Anda bisa melakukan hal lainnya di hari Sabat? Tentu saja bisa. Jadi, menaati perintah-perintah yang berkaitan dengan kedua tata cara ini semata-mata didasarkan pada, demikianlah firman Tuhan. Ya, karena seperti yang sudah kita sebutkan, 9 hukum lainnya bisa diberikan oleh Allah manapun, dan itu bisa diterima akal. Benar, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan melakukan hal-hal itu. Itulah sebabnya orang-orang tidak mempersalahkan 9 hukum itu. Baiklah. Jadi buah pohon itu sedap dipandang dan sedap untuk dimakan, dan hari Sabat bagus untuk bekerja. Bagaimana saya bisa tahu itu? Karena terbukti menjadi hari paling sibuk dalam satu pekan, akan hal ini. Semua orang bekerja di hari Sabat. Ya. Dan tidak ada orang yang mendadak mati karena bekerja di hari Sabat, jadi sepertinya baik-baik saja jika bekerja di hari Sabat. Mengapa tidak Anda bekerja di hari Sabat? Pasti adanya alasan lain. Secara logika saya tidak ingin menentang, tetapi adanya pribadi yang mengatakannya. Nah, bagaimana jika saya mengatakan bahwa hari Rabu menjadi hari beristirahat universal? Dan saya datang kepada Anda, Martin, dan berkata, Anda harus tidak bekerja di hari Rabu. Apa jawaban Anda? Terima kasih sudah memberitahu saya, tetapi saya tidak peduli dan pergilah. Anda membingungkan saya. Haruslah seseorang yang memiliki otoritas. Nah, bagaimana jika Paus datang dan mengatakan hal itu? Wah, saya tetap tidak akan memberi tanggapan. Tetapi bagaimana jika Paus berkata, aku akan membuat negara yang memaksakannya, dan jika Anda tidak menurutinya, aku akan membunuhmu. Maka saya mungkin akan melakukannya jika tidak ada alasan yang baik untuk tidak melakukannya. Baiklah. Jadi Martin, penurutan kepada salah satunya,
akan merupakan ujian puncak bagi penurutan dan iman dalam firman Allah. Saya menurutinya, karena memang Allah memerintahkannya demikian. Allah berkata, ingatlah, agar Anda tidak lupa bahwa Allah adalah pencipta Anda. Apakah ada yang lupa bahwa Allah itu pencipta? Ya. Apa? Lucifer juga lupa. Dia lupa? Ya. Mengapa dia sampai lupa? Karena Lucifer ingin menjadi seperti dia. Dia ingin menjadi seperti Allah. Baiklah. Tapi Martin, jika saya datang kepada Anda, dan saya berkata, Martin, Anda mesti melakukan hal yang saya katakan, karena saya yang menciptakan Anda. Bukti nyata apa yang Anda miliki bahwa saya menciptakan Anda? Tidak ada. Tidak ada, hanya kata-kata saya saja. Saya juga akan melakukan seperti yang Anda lakukan. Saya tidak meyakininya bahwa Anda melakukannya. Tetapi bagaimana jika saya mengingatkan, kali pertama ketika Anda membuka mata Anda, sayalah yang pertama-tama Anda lihat. Itu bisa saja kebetulan. Ya. Jadi mesti kembali kepada iman. Baiklah, jadi Anda mesti mempercayainya. Jadi jelaslah bahwa Allah Bapa menjadi penjamin. Jadi bukan hanya mereka tidak mempercayai Kristus, mereka juga tidak mempercayai Allah Bapa. Ya. Setuju? Tentu saja. Karena Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan hendaklah engkau menyembahnya, dan dialah yang menciptakan engkau. Dan bukti apa yang ada? Tidak ada. Anda mesti menerimanya dengan iman. Kemudian buktinya akan ditunjukkan melalui tabiat dan waktu. Nah, setidak-tidaknya Anda tahu dari mana Anda berasal, Anda datang dari orang tua Anda. Dan mereka juga mengetahui asal mula mereka, yaitu dari orang tua mereka, hingga kepada Adam. Adam hanya memandang sekilas muka. Dan pribadi itu mengatakan kepadanya, akulah penciptamu. Entah Anda mempercayainya atau tidak. Baiklah, apakah Anda setuju bahwa dosa dimulai di sorga, ketika Lucifer berkeinginan menjadi sama seperti Allah? Ya. Karena bertahun-tahun kemudian, dia tidak melihat adanya perbedaan antara dirinya dengan Kristus. Tetapi Kristus boleh masuk ke dalam rancangan Allah, sedangkan Lucifer tidak boleh. Benar. Dan dia menjadi iri hati. Ya. Lucifer menjadi iri hati kepada posisi Kristus yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk Lucifer itu sendiri. Apakah Anda setuju? Ya. Lucifer memberontak kepada otoritas Allah, jadi makhluk ciptaan memberontak melawan penciptanya. Tapi Allah bukan sekedar pencipta, dia juga pemelihara. Dan itu membuat Anda bisa melihat bukti nyata bahwa Allah itu pencipta. Ya, tapi dapatkah Anda melihat bahwa Kristus itu memelihara hidup Anda, atau Anda hanya mengalami hidup? Saya mengalaminya sekarang. Baiklah, jadi artinya, Anda masih memerlukan bukti nyata. Dan setan tidak melihat bukti nyata, sehingga dia berpikir bahwa dia setara dengan Kristus. Dan karenanya, tidak tergantung kepada Kristus. Nah, jika Anda setara dengan Kristus, dan Kristus itu pencipta, dan Kristus itu Allah, maka Anda menjadi apa? Allah. Anda menjadi Allah, benar? Ya. Jadi dari mana Anda berasal, Anda tidak benar-benar mengetahuinya, tetapi pastilah dari Tuhan Anda. Jadi Allah ada dalam segala sesuatu, termasuk diri Anda, bukankah itu paham panteisme? Ya. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah alam semesta, suatu makhluk ciptaan, mengabaikan keperluannya untuk bergantung kepada penciptanya, dan mencoba berjalan di jalannya sendiri. Anda setuju? Ya. Jadi Martin, sesungguhnya dia berkata, aku tidak mempercayai engkau penciptaku, aku mempercayai kita ini setara. Dan jika engkau itu Allah, maka aku juga Allah. Benar. Dan jika aku ini Allah, aku tidak memerlukan aturanmu, aku mampu membuat peraturanku sendiri. Benar. Engkau bukan Tuanku, mundurlah, itu yang dia katakan. Tetapi dia menemui masalah ketika dihubungkan dengan pemeliharaan. Tepat sekali. Dan jika dia tidak menyadarinya, dia berkata, aku tidak bergantung kepadamu, aku ada dengan sendirinya,
aku tidak membutuhkanmu. Maka dia menjadi Allah. Baiklah. Lalu setan mendekati Adam dan Hawa, dan meyakinkan mereka dengan falsafah yang sama. Tepat sekali. Karena setan mempercayai bahwa dia mampu bertahan, dia memberitahu mereka, Allah tidak menghendaki kalian mengetahuinya. Baiklah. Katakanlah setan memberontak terhadap pemikiran, bahwa dia tergantung kepada pencipta yang memelihara. Nah, jika kita membaca Ibrani 1 ayat 3, maka sangat jelas. Ketika berbicara mengenai Yesus, dia adalah cahaya terang kemuliaannya, dan gambar wujud Allah. Ini berbicara mengenai Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Apakah dia menegakkan segala sesuatu dengan kuasa firman-Nya? Ya, dan mesti ditegaskan, Kristuslah yang menegakkan segala sesuatu dengan kuasanya. Jadi, apakah Kristus itu pemelihara? Ya, dia adalah Allah dan dia adalah pemelihara. Baiklah, jadi di sini ada masalah besar di sorga. Adanya makhluk ciptaan yang berkata, aku tidak tergantung kepadamu sebagai pencipta. Aku setara dengan engkau, sebagai pencipta. Karenanya aku tidak memerlukan engkau, dan karenanya aku menjadi hukum bagi diriku sendiri. Aku tidak memerlukan hukummu, karena aku sebagai Allah bisa membuat aturanku sendiri dan mengatur kehidupanku sendiri. Dan aku tidak mempercayai engkau sebagai pemeliharaku. Apakah dia lupa? Ya. Dia pasti sudah diberitahu bahwa dia adalah makhluk ciptaan, tetapi dia lupa. Baiklah, jadi mari kita lebih mendalami pemikiran itu. Jadi setan datang, dan menyebarluaskan dusta bahwa tidak seorang pun yang memerlukan Kristus. Karena kita semua adalah Tuhan. Dan di mana bukti bahwa Allah itu penciptamu, selain firman-Nya yang berkata demikian? Dan di manakah bukti bahwa Allah itu menjadi pemelihara Anda? Baiklah, jadi menjadi seperti Allah, menyiratkan ketidaktergantungan kepada Allah. Anda setuju? Tentu. Ini menyiratkan ketidaktergantungan dari aturan dan otoritasnya. Dan kemerdekaan dari hukumnya, dan dari kuasa penopangnya. Apakah itu benar? Itu masuk akal. Sekali Anda menyatakan diri Anda sebagai Tuhan, Anda tidak memerlukan ini semua. Karena dibebaskan dari belenggu perhambaan, lakukan apa kehendakmu menjadi keseluruhan hukum. Aku tidak perlu menurut. Tepat sekali. Itu yang menjadi sikap Lucifer, yang bisa Anda lihat sekarang ini. Nah Martin, aneh seperti yang terlihat, kebanyakan umat manusia telah menerima dusta ini. Dan ini menjadi landasan dari banyak sistem keagamaan di dunia. Paham okult, paham kekafiran, paham Hindu, paham Buddha, pergerakan zaman baru. Bahkan pergerakan Kristen, seperti paham Katolik, paham Mormon, dan sangat banyak pengkhotbah kaum Injili. Kita sebutkan dua saja, yang menyatakan setara dengan Allah, yakni Kenneth Copeland dan Benny Hinn. Dan keseluruhan mereka semua, mereka memegang doktrin itu. Dan kita bisa melihat apa yang dikatakan Katekismus Katolik akan hal ini, tapi mari kita sedikit mengupas tentang ini. Ketika Lucifer memberontak dan melupakan ketergantungan dan asal mulanya. Apa yang menjadi jawaban Allah kepada kegagalan ingatan ini? Allah menciptakan manusia dan Sabat. Mengapa Allah menciptakan Sabat? Untuk mengingatkan mereka akan ketergantungan mereka mengenai pencipta dan pemelihara. Jadi, apakah ini menjadi ujian kepada umat manusia agar mengakui bahwa Allah itu pencipta dan pemelihara? Ya. Jadi Sabat menjadi hukum yang terutama dalam 10 hukum, yang mengingatkan umat manusia mengenai asal mula mereka dan pemeliharaan mereka. Bagaimana mereka mempertahankan kehidupan? Dan Allah berkata, jika engkau tidak menuruti prinsip ini, maka kamu akan mati. Pada hari engkau memakannya, maka engkau akan mati. Apakah mereka langsung mati di hari itu? Tidak pada hari itu, melainkan di hari kosmik, mereka mati sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Baiklah, jika 1 hari adalah 1000 tahun,
maka satu hari kosmik adalah 1000 tahun, dan mereka semua mati. Setiap manusia yang pernah hidup, bahkan yang paling tua di antara mereka, yaitu Metusalah, mati pada hari kosmik yang pertama. Ya, Baiklah. Menarik. Mari kita melihat hal yang dikatakan Katekismus Katolik. Kita sudah pernah melihatnya, tapi mari kita ulangi. Artikel 460 dalam Katekismus Katolik berkata, firman itu menjadi daging, untuk membuat kita turut ambil bagian dalam sifat alami ilahi. Inilah sebabnya mengapa firman itu menjadi manusia, dan anak Allah menjadi anak manusia. Sehingga manusia dengan masuk ke dalam persekutuan dalam firman. Dan karenanya menerima keadaan anak ilahi, bisa menjadi anak-anak Allah. Dan karena anak Allah menjadi manusia, sehingga kita bisa menjadi Allah. Apakah ini menjadi masalah, Martin? ini kedengaran seperti Lucifer. Ya. Dan memang Alkitab mengatakan, dia memberikan kedudukan dan kekuasaannya yang besar. Anak Allah satu-satunya, ingin membuat kita sama-sama memperoleh bagian dalam keilahiannya. Mengenakan sifat alami kita, sehingga dia yang menciptakan manusia, bisa membuat manusia seperti Allah. Apakah itu merupakan dusta dari ular? Ya, Nah Martin, jika engkau adalah Allah, maka engkau tidak memerlukan pencipta dan pemelihara. Anda dapat terus mengalami siklus abadi, yaitu reinkarnasi, seperti dalam paham Buddha, paham Hindu, semuanya. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jika tidak ada awalnya, maka Anda bukanlah makhluk yang diciptakan. ini sama seperti energi teologia. Anda kembali ke energi, dan energi kembali menciptakan. Baiklah, jadi Sabat secara jelas menyatakan adanya pencipta dan pemelihara. Tentu saja, dan secara jelas menunjukkan Allah. Jadi ketika Allah berkata, "Aku menghendaki engkau mengingat aku sebagai pencipta dan penopang," maka aku menaruh Sabat, dan aku menjadi Tuhan atas hari Sabat. Maka kemudian Anda mesti berpaut kepada pribadi khusus itu, yang menurut kitab suci adalah Yesus Kristus. Tentu saja, karena itu menjadi poin, di mana Anda mengakui Dia. Ya, jadi apakah Sabat dikaitkan kepada Yesus Kristus? Tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan menyucikan Sabat, Anda mengakui bahwa Dia adalah pencipta dan penopang Anda, yang memelihara segala sesuatu, benar? Ya, Baiklah. Apakah ini menjadi hari yang penting? maka itu menjadi hal keselamatan, antara hidup atau mati, jadi suatu hari dikaitkan kepada kematian atau kehidupan. Baiklah, jika seseorang berkata, "Aku Allah, aku tidak memerlukannya," apakah itu pemberontakan? Ya, tentu saja. Jadi ketika Anda tidak memerlukan Allah dan berkata, "Aku tidak memerlukan engkau. Tidak menghendaki engkau, aku menjadi hukum bagi diriku sendiri. Dan aku tidak memerlukan engkau sebagai penopangku." Apakah Allah punya hak jika Anda terus bersikap seperti itu dan berkata, "Baiklah, aku akan mengambil kehidupan daripadamu"? Tentunya. Apa yang terjadi saat kehidupan diambil? Maka Anda tidak ada. Maka Anda akan mati, bukan? Dan juga akan menjadi hal yang berbahaya. Ketika Anda berkata, "Aku akan memilih hari yang mana," itu juga membuat Anda Allah. Maka Anda menjadi Allah. Jadi, ketika Anda berkata, "Aku tidak akan mengakui Sabat, aku akan mengakui hanya hukumku saja," apakah Anda telah membuat diri Anda menjadi Allah? Ya, Ini adalah pernyataan yang cukup gamblang. Semua orang dengan tidak menyadari akan hal ini. Dengan menyucikan hari Minggu, yang merupakan hukum dari pemberontak misteri kedurhakaan, sistem Katolik Roma, bukan secara perorangan. Dengan hal itu, menyatakan dan menegaskan bahwa mereka memiliki kekuasaan diri mereka sendiri, dan bahwa mereka itu Allah. Ini menurut katekismus mereka sendiri. menurut katekismus mereka sendiri, dan sangat berbahaya untuk mengatakan, kita bisa menyucikan hari apa saja, juga hari Minggu. Jika misalkan Yesus berkata, "Aku akan merubah harinya," bukankah itu berarti menyangkali dirinya sebagai pencipta dan penopang? 100% ya. Bisakah Yesus merubahnya? Tidak bisa, dia juga terikat kepada hari itu, karena hari itu mengakui dia sebagai pencipta. Jika dia merubahnya, Yesus yang menciptakan hari itu, karena dia menciptakan segala sesuatunya, termasuk hari Sabat, sebagai pengingat bahwa Anda itu ketergantungan. Jadi semua makhluk atau tanah liat tidak bisa berkata kepada tukang periuk, apa yang mesti dikerjakan. Dan ketika Anda tidak mengakui hal itu,
maka Anda menjadi hukum untuk diri sendiri dan menjadi Allah. Baiklah, jadi, apakah kita memiliki konflik lama di sini? Ya, sama seperti yang dimulai di sorga. Baiklah, mari kita melihat sistem keagamaan lainnya. Artikel ini sangat menarik. Berasal dari situs Brian Cole, yang ditulis oleh ahli sejarah Kristen yang terkenal, Dave Hahn. Dan ini ditulis tahun 2019, pemikiran dari invasi okult, mengikuti ular. Jadi orang-orang tidak bisa menuduh bahwa kita yang mengatakannya. Ini adalah fakta sejarah. Dan tentunya orang ini berasal dari garis pemikiran Protestan, dan bukan pemelihara Sabat. Kita akan melihat hal yang dituliskannya dan membaca keseluruhan artikel, karena menurut saya ini sangat penting. Janji ular kepada Hawa untuk memiliki sifat kealahan, seperti yang sudah kita lihat, merupakan landasan paham okultisme, paham kekafiran, paham Hindu, dan pergerakan zaman baru. Sangat jelas, mereka semua mengatakan bahwa mereka itu Allah. Dan mereka tidak memiliki asal mula, dan terus reinkarnasi ke bentuk yang lebih tinggi. Dan yang pada akhirnya, menyadari sifat keilahian mereka. Majalah Occult Digest, edisi bulan Januari tahun 1931. Suatu majalah untuk semua orang, memuat artikel berjudul, Membangkitkan Sifat Ilahi Diri Sendiri. Para pembaca diyakinkan, di dalam diri Anda adanya seluruh kekuasaan alam semesta, semua cinta, semua hikmat, semua kehidupan. Majalah ini merujuk kepada kekuasaan ini, sebagai kekuasaan ular yang memang demikian. Ini adalah suatu pernyataan fakta. Saya setuju. Saya juga. Baiklah. Dusta yang sama, merupakan tema utama yang berjalan di kebanyakan fiksi ilmiah. Gene Roddenberry, almarhum yang merupakan pembuat film-film Star Trek dan serial televisi, dibesarkan dalam rumah tangga baptis. Menjadi anggota perkumpulan orang-orang muda Kristen Baptis. Berbicara negatif mengenai semua agama, khususnya paham kekristenan. Ini menarik, bagaimana paham kekristenan menjadi hal yang dibenci. Ya. Roddenberry diyakinkan bahwa bangsa manusia adalah Allah kanak-kanak, dan dia adalah Allah. Apakah serial televisi ini berdampak kepada umat manusia? Itulah hal yang saya ingin katakan. Betapa besar dampaknya, dan selama bertahun-tahun, sejak tahun 60-an, dan sampai sekarang menjadi serial film yang populer. Selanjutnya dikatakan, dusta ular itu sangat diakui secara terbuka dan sangat dihormati dalam paham Mormon. Dari mimbar Tabernakel Mormon, di Salt Lake City, tanggal 8 Juni tahun 1873. Pemimpin Mormon, Brigham Young, menyatakan, iblis memberitahu Hawa kebenaran mengenai kealahan. Saya tidak menyalahkan Ibu Hawa. Aku tidak akan membiarkannya melewatkan makan buah terlarang itu untuk apapun di dunia ini. Kalau tidak salah dia melanjutkan dengan mengatakan, melalui karunia dosa, manusia bisa mencapai sifat kealahan. Dan dia menjadi nabi dari pergerakan Mormon. Jadi dalam kesepakatan yang jelas, ahli psikologi Rollo May menyebut dosa Hawa sebagai felix culpa atau kejatuhan yang menguntungkan. Joseph Smith bahkan mengakui bahwa dia jatuh tetapi dalam arah yang tepat. Joseph Smith membentuk kultusnya atas aspirasi menyesatkan tentang kealahan. Smith mengajarkan bahwa materi dan kepandaian telah selalu ada. Jadi tidak ada pencipta. Dan pencarian kealahan telah berlangsung lama. Pastinya terdapat sangat banyak Allah-Allah dalam paham Mormon, meskipun kaum Mormon menyatakan mereka hanya berhubungan dengan Allah dunia ini. Yang secara kebetulan, ini dirujuk Alkitab sebagai setan. Ritual rahasia dalam kuil-kuil Mormon merupakan langkah awal bagi laki-laki Mormon dalam mengikuti Allah mereka, dalam perjalanan panjang, kepada peninggian akan hal ini. Nah, dia adalah ahli sejarah Kristen yang menulis artikel ini. Selanjutnya dikatakan, paham Mormon, direstui oleh Norman Vincent Peale. Nah, nanti kita akan membahasnya. Vincent Peale, yang menjadi pembicara utama dalam perayaan ulang tahun Presiden Kimball, usia 85 tahun, di tahun 1980. Yang menyebut para pemimpin Mormon sebagai hamba Tuhan yang sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Dari buah-buahnya, Anda mengetahui mereka. Karena Kimball sangat rohani, Peale menanyainya, maukah Anda memberkati saya?
Dan Alkitab jelas mengatakan, orang yang memberikan berkat, lebih tinggi posisinya dari orang yang mendapat berkat, benar. Benar. Mungkin Pell, yang adalah Mason derajat 33, lebih menyukai paham Mormon, karena sangat mirip dengan paham Mason. Nah, untungnya, dia yang mengatakannya. Karena jika saya yang mengatakannya, akan muncul banyak masalah dan penentangan. Tetapi saya telah senantiasa mengatakannya, dan memegangnya. Jadi, dia di sana dan menyetujui teologi mereka. Dan bahkan dia meminta berkat mereka. Nah, Norman Vincent Peale adalah mentor dari Billy Graham. Dan dia adalah kaum Injili, benar? Nah, jika Anda menjadi mentor, itu sangat menarik. Robert Schuller menyatakan bahwa Norman Vincent Peale menjadi mentornya. Ini. Dan tentunya, Robert Schuller menjadi mentor bagi banyak yang lainnya, seperti Rick Warren dari dunia ini, dan seterusnya. Jadi, Anda bisa melihat asal mulanya dan kemana ia menyusup. Nah, hal menarik lainnya adalah adanya seseorang yang sangat mengagumi Norman Vincent Peale, dan yang merujuknya sebagai mentornya adalah Donald Trump. Martin, mari kembali melihat gambar latar di sini. Sabat menjadi ujian universal. Apakah ini menjadi hal yang menarik? Sayangnya, ada banyak sekali asap. Tetapi kita berharap, keseluruhan diskusi ini akan menjelaskan. Ya, mudah-mudahan. Selanjutnya dikatakan, masing-masing negara bagian di Amerika Serikat memiliki markas tertinggi Freemason. Dan kebanyakan markas besar itu menerbitkan monitor bagi tuntunan para anggota, dalam doktrin resmi dan prakteknya. Lihat saja hal berikut dari monitor Kentucky. 3 ritual besar dari bangsa manusia, ini anggota Mason yang berbicara. Nah, ingat di mezbah mereka, ada Alkitab, ada tanah, Quran dan Santara Vita. Tiga ritual besar bangsa manusia adalah ritual Prajapati, dari paham Hindu kuno, misa dari orang-orang Kristen Katolik Roma, dan derajat ketiga paham Mason. Bersama-sama semuanya menyaksikan penglihatan paling utama dalam jiwa manusia, bahwa Allah menjadi manusia, dan agar manusia bisa menjadi Allah. Ini langsung dari mulut ular. Dan misa Katolik Roma termasuk. Ya, dan Roma berkata, fakta bahwa mereka mengubahkan Sabat adalah tanda dari kekuasaan mereka. Sedangkan Yesus berkata, ingatlah kamu akan hari Sabat, agar engkau tidak lupa asal mulamu, dan bahwa aku yang menjadi penopangmu. Benar, dan ingat otoritas siapa? Ya, dan apabila Anda mengabaikan otoritas dan hukumku, akibatnya adalah kematian. Martin, apakah penting menurut Anda, bahwa umat manusia mesti mengetahui jika mereka menelan dusta, mereka akan mati secara kekal? Secara kekal, jadi ini sangat penting. Baiklah. Melepaskan diri Anda dari Sabat, berarti melepaskan ketergantungan Anda kepada Allah. Pada hakikatnya, menyatakan diri Anda sebagai Allah. Apakah Anda setuju kepada pernyataan itu? Ya, tepat sekali. Dan saya juga berharap orang-orang bisa memahami, karena ini membukakan cara pandang baru akan hari Sabat. Baiklah, apakah umat manusia mulai dengan hari Sabat? Ya. Betul kan? Ya, hari ketujuh penciptaan. Apakah logis bahwa nantinya akan berakhir juga dengan hari Sabat? Pastilah. Karena orang-orang yang tidak ingat asal mula mereka, dan siapa yang menopang mereka, pada akhirnya akan mati. Apakah Wahyu mengatakan itu? Ya. Baiklah. Ini kutipan dari buku Kemenangan Akhir, pentingnya hari Sabat sebagai peringatan akan penciptaan. Yaitu selalu mengingatkan bahwa penyembahan adalah mesti kepada Allah, karena Dia pencipta, dan kita adalah ciptaannya. Jika Anda ciptaan, apakah Anda Allah? Tidak. Anda adalah tanah liat dan bukan tukang periuk. Karena itu, Sabat menjadi landasan bagi penyembahan ilahi, karena mengajarkan kebenaran besar ini, dalam cara yang paling mengesankan. Dan tidak ada lembaga lain, yang bisa melakukan hal ini.
Landasan sejati dari penyembahan ilahi, bukan sekedar dari hari ketujuh. Tetapi dari semua penyembahan, terdapat perbedaan antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Ini menyimpulkan dengan sangat akurat. Jadi ini bukan sekedar suatu hari. Bukan sekedar suatu hari, ini mengenai mengakui Kristus sebagai pencipta Anda, penebus Anda, dan penopang Anda. Dia mengeluarkan Anda dari Mesir, Dia membebaskan Anda dari perbudakan, Dia membebaskan Anda dari perbudakan dosa. Benar. Dan ketika Dia mengatakan, hari yang ini, Anda tidak bisa mengubah atau memilih hari lainnya. Dan jika Anda mengubahkannya, maka Anda berkata, "Aku Allah," dan tidak memerlukan Dia. Jadi dengan bersikeras tidak melakukan hal yang Kristus katakan. Tetapi melakukan hal yang dikatakan manusia, khususnya kepausan dalam contoh khusus ini. Anda sedang meninggikan diri Anda sendiri dalam posisi Allah. Dan sudah dijelaskan oleh paham Mason. Benar. Jadi perlu ditegaskan, apakah kita sedang menyembah suatu hari? Tidak, kita sedang menyembah pencipta harinya. Nah, banyak orang bingung dan menunjuk orang-orang yang mau menyucikan hari Sabat. Wah, Anda sedang menyembah suatu hari, karena Anda mengutamakan hari dari hal lainnya. Tidak seperti itu, melainkan menempatkan pencipta sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan Anda. Jadi Martin, apakah penting bahwa pemikiran atau doktrin ini tetap jelas dan menjadi hal yang utama dalam pikiran Anda? Ya, baiklah. Jadi kenyataan besar ini bahwa kita adalah ciptaan, dan Allah adalah pencipta, tidak bisa menjadi usang, dan tidak boleh dilupakan. Ingatlah selalu. Hanya untuk menyajikan kebenaran ini di dalam pikiran manusia, sehingga Allah membentuk lembaga Sabat di Taman Eden. Dan selama fakta bahwa Dia adalah pencipta kita, terus menjadi alasan mengapa kita harus menyembahnya. Demikian juga Sabat akan terus menjadi tanda dan peringatan. Tidak ada cara lain, Martin. Dan tidak ada hari lain. Ya, mengubah hari berarti membuang gelar pencipta dari Tuhan. Ya. Jadi, pemeliharaan Sabat merupakan tanda kesetiaan kepada Allah sejati, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Maka pekabaran yang memerintahkan manusia untuk menyembah Allah dan menuruti perintah-perintahnya akan secara khusus memanggil mereka, guna menyucikan hukum keempat. Benar? Anda tidak bisa memelintir dan merubah apapun. Ya, Anda tidak boleh melakukannya. Jadi, mari kita mengulanginya. Jadi apa makna Sabat dan mengapa itu dibentuk? Mari kita menyimpulkannya. Nomor 1, ini dibentuk ketika penciptaan, untuk mengingatkan umat manusia akan asal mula mereka, dan ketergantungan mereka kepada pencipta. Anda setuju? 100% setuju. Benar. Tidak ada cara lain. Poin kedua, di hari ke-6, Adam diberikan seorang pendamping. Karena tidak baik bagi Adam seorang diri saja. Pertama-tama dia sendirian. Allah menunjukkan semua binatang-binatang yang saling berpasangan, dan Adam berkata, "Wah, mana pasanganku?" Maka Allah membuat Adam tertidur, dan menciptakan Hawa. Dan Allah berkata, "Inilah pasanganmu." Jadi Adam memiliki penolong yang sepadan, dan itu menandakan hubungan horizontal antar sesama manusia. Ya. Tapi di hari ke-7, Allah menambahkan Sabat. Karena umat manusia menemukan istirahat dalam Allah, dan Allah juga beristirahat dalam hubungan dengan umat manusia. Itu adalah hubungan vertikal. Apakah Anda setuju? Ya. Baiklah. Jadi dua rangkaian hubungan menjadi hal penting kepada Allah. Ya. Jika hubungan antara Adam dan Hawa penting, apakah keluarga penting bagi Allah? Tentunya. Dan hari apa keluarga itu berhubungan? Hari Sabat. Apakah Paus memiliki hak untuk mengubahnya? Tidak. Mengapa Anda tertawa? Ini hal yang serius. Saya rasa ini konyol. Ini sama sekali bertentangan. Setan melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Allah lakukan. Baiklah. Poin nomor 3. Yesus Kristus adalah pencipta dan Tuhan atas hari Sabat. Benarkah demikian? Umat manusia sangat tergantung kepada Kristus untuk kehidupan dan eksistensinya, karena umat manusia tidak memiliki kehidupan di dalam diri mereka sendiri. Mereka bukan Allah. Dengan cara yang sama, umat manusia sangat tergantung kepada Kristus untuk keselamatan mereka,
karena tidak ada nama lain di mana kita bisa diselamatkan. Dan Sabat menjadi lambang penciptaan dan penebusan. Apakah Anda setuju? Sangat setuju, dan menjadi penopang. Baiklah. Apakah adanya bukti untuk hal ini? Jelas ada bukti, jika ini memang benar. Jadi ada pertanyaan, apakah perjanjian baru menyangkal atau menegaskan Sabat? Itu pertanyaan bagus, karena dari situlah peperangan yang ada sekarang mengenai memelihara hari apapun berasal. Karena kata mereka perjanjian baru tidak mengatakannya. Baiklah, mari kita menelitinya. Anda bisa saja tidak setuju. Ini hanya beberapa pemikiran. Kristus membayar harga pelanggaran hukum oleh manusia di hari ke-6 dalam pekan. Apakah Anda setuju? Apakah Alkitabiah? 100% setuju. Itu adalah hari sebelum Sabat. Baiklah, jadi itu menyatakan kasih-Nya bagi manusia. Dan Kristus beristirahat di makam pada hari ke-7. Apakah Dia memegang model yang sama, seperti di Taman Eden? Ya, Kristus menciptakan Sabat guna beristirahat, dan di hari Sabat Dia juga beristirahat. Jadi Kristus menyempurnakan pekerjaan penebusan di hari ke-6, dan beristirahat di hari yang ke-7. Para murid-murid juga beristirahat di hari Sabat sesuai hukum. Apakah itu Alkitabiah? Ya. Baiklah. Jadi 2 hari Jumat, dari pekan penciptaan dan penyaliban, memiliki Adam. Adanya Adam pertama dan Adam kedua. Apakah ada pelanggaran hari Sabat di sana? Tidak ada. Dan segala sesuatu yang disebut sebagai pelanggaran terhadap hari Sabat yang diduga dilakukan oleh Yesus adalah menentang hukum manusia, dan tidak pernah menentang hukum ilahi. Tepat sekali, hukumnya sendiri, Kristus tidak pernah melanggarnya. Yang dilanggarnya adalah hukum manusia. Itu karena mereka melihat diri mereka sebagai Allah. Baiklah Martin. Nah, jika kepausan dan kekuasaan yang ada di dunia, menyerahkan kekuasaannya kepada binatang. Dan yang menciptakan hukum buatan manusia, dan yang memaksakannya kepada umat manusia. Akankah Kristus diwajibkan untuk menurutinya? Tidak. Akankah Anda diwajibkan menurutinya? Tidak. Akankah ini membuat Anda konflik dengan mereka? Ya. Apa yang mereka lakukan pada Kristus karena pelanggarannya? Menyalibkan Dia. Apa yang akan mereka lakukan kepada Anda? Tepat yang sama. Ada dekret kematian? Ya. Ya, karena umat manusia konsisten dalam pemberontakannya. Baiklah. Jadi tentunya, Yesus tidaklah datang untuk menghapus satu noktah atau titik pun di dalam hukum. Dan Dia memperingatkan orang-orang akan resiko dalam melakukan hal itu. Bukankah Yesus mengatakannya di dalam Matius pasal 5? Dia mengajarkan bahwa orang-orang yang mengasihi Dia akan menuruti hukum-hukumnya. Dan mereka yang menyatakan dirinya sebagai pengikutnya, tapi tidak menuruti perintahnya, adalah para pendusta dan tidak dalam kebenaran. Apakah Alkitabiah? 100% ya. Jadi, apakah ada petunjuk di sini untuk mengubah hukum Allah? Tidak, dan konsekuensi dari melakukan hal itu adalah kematian. Kematian. Jadi, apakah Anda setuju bahwa penebusan adalah mengambil kembali? Penebusan adalah seperti mengingat, membawa kembali hal yang mesti Anda ingat. Baiklah, mengambil kembali mencakup pembenaran dan pengudusan. Dua hal itu adalah pekerjaan Allah. Apakah Anda setuju? 100% setuju. Menurut Roma 3 ayat 27, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ini adalah pekerjaan Allah yang kita terima melalui iman, menurut ayat ini. Dan apakah pembenaran dan pengudusan terjadi dalam waktu yang bersamaan? Mari kita katakan begini, pembenaran adalah dekret yuridis, bahwa Anda menjadi benar dengan Allah dan dikenakan jubah kebenaran. Dan pengudusan merupakan hasil dari hubungan itu, karena Kristus di dalam diri Anda, pengharapan akan kemuliaan, sedang mengerjakan pekerjaan baik. Dan jangan Anda berpikir, Andalah yang sedang melakukan pekerjaan baik itu. Karena apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Jadi Martin, siapa yang menjadi pembenar dan pengudus? Yesus Kristus. Siapa yang bekerja? Kristus. Jadi apa peran Anda? Anda beriman dan melakukan hal yang Kristus kehendaki. Dan Anda beristirahat dalam hal yang Kristus lakukan bagi Anda. Dan jika manusia lama Anda ingin bangkit kembali, Anda mesti menghilangkannya. Anda mesti menghantamnya. Jadi dalam Ibrani 4 ayat 3, sebab kita yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian.
Perhentian dari pekerjaan-pekerjaan kita. Karena sekarang kita mempercayai bahwa Dia adalah pencipta, Dia adalah penopang, karena itu Dia menjadi pencipta kembali. Tepat sekali, dan ayat ini tidaklah mengatakan bahwa Anda bisa menyucikan hari apa saja sebagai hari Sabat. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini yang menjadi rencana. Jadi sesungguhnya dia berkata di sini, sejak dunia dijadikan, ketika aku menciptakan Sabat. Aku membentuk Sabat, kembalilah dan ingatlah, dan kuduskanlah. Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Allah lah yang bekerja. Bahkan dalam penciptaan kembali. Jadi, paham kesempurnaan, atau mempertahankan kesempurnaan Anda sendiri, adalah penyangkalan kepada Sabat. Ya. Dan malangnya, banyak yang menyucikan Sabat, yang mempercayai mereka mesti menjadi sempurna, melalui perbuatan mereka. Tidak bisa. Itu penyangkalan pada Sabat. Ya, itu menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Ya, karena Anda bekerja, Anda tidak beristirahat dalam hal yang sudah sempurna. Anda tidak. Berterima kasih, itulah yang semestinya Anda ucapkan. Tepat sekali. Baiklah, jadi mari kita ulangi. Penyembuhan yang dilakukan Yesus di hari Sabat, dirancangkan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah pemulih. Penebus, pemberi kehidupan, Mesias, manusia Allah. Karena tidak seorang pun bisa membangkitkan orang mati, tanpa memiliki kekuatan ilahi. Dia mengampuni dosa-dosa dari orang yang Dia sembuhkan. Mereka menuduhnya karena hal itu, bukan? Dia memulihkan mereka, secara fisik dan mental. Tanpa Yesus, tindakan ini tidak mungkin terlaksana. Umat manusia mesti belajar bahwa mereka hanya bisa dipulihkan hanya di dalam Dia dan oleh Dia. Anda setuju? Ya. Jadi perhentian ada di dalam Dia. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan setiap Sabat, dan untuk selamanya, mereka akan selalu mengingat pemulihan mereka. Yesus menemui orang yang berbaring di tikarnya, lumpuh, dan tidak bisa berjalan, dan di hari Sabat Yesus berkata, "Angkat tilammu dan berjalanlah." Setiap hari Sabat, orang itu akan selalu mengingat, adanya seseorang yang mendatanginya dan berkata, "Angkat tilammu dan berjalanlah." Itu menjadi bukti Yesus adalah pemulih. Baiklah, dan apakah seseorang itu, orang siapa saja? Tidak, hanya Allah saja. Dan orang itu mengakuinya dan tersungkur di kaki Yesus dan menyembahnya, karena hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Dan hanya Allah yang menerima penyembahan. Baiklah, dan mereka yang berpikir bahwa mereka adalah Allah dan bisa membuat hukum, apakah mereka akan kesal? Itulah sebabnya mereka ingin melenyapkan Yesus dan menyalibkannya. Benar. Jadi, untuk selamanya mereka akan mengingat pemulihan mereka. Sabat akan selalu mengingat pekerjaan sempurna Kristus. Apakah Kristus datang ke orang itu dan berkata, "Wah, engkau mesti melakukan ini dan itu, dan olahraga agar bisa pulih"? Tidak, Kristus sendiri yang mengerjakannya. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jika Anda melayani kebenaran, maka Anda melayani Yesus Kristus. Benar. Dan jika Anda melayani Yesus Kristus, hari apa yang Anda kuduskan? Hari Sabat, hari ketujuh. Hari Sabat. Baiklah. Nah, Martin. Di sini dalam Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat." Kemudian dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, dan bukan hari pertama. Dan Anda mesti menguduskannya, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Benar? Ya. Maka Dia memberkati dan berkata, "Jangan lupa, Akulah penciptamu, dan kamu adalah hasil karya tanganku." Kemudian dalam Ulangan 5 ayat 15 Allah memberikan hukum yang sama, dengan berkata, "Sebab haruslah kau ingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan, Allahmu. Itulah sebabnya Tuhan, Allahmu, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat." Apakah ini penebusan? Ini penebusan, dan ini tidak saling bertentangan. Ini saling menguatkan. Tepat sekali, dan membuatnya menjadi sangat jelas.
Akulah penciptamu dan penebusmu. Baiklah, jadi apakah Allah melakukan kesalahan ketika Musa menghancurkan 2 loh batu, dan kemudian Allah menuliskan kembali hukumnya? Tidak, Allah hanya menambahkan sedikit informasi tambahan. Bukankah ini menarik? Ini indah. Jadi Martin, jika itu adalah kasusnya, Kristus yang adalah penebusan dari dosa dan perbudakan dosa. Seperti yang baru kita baca dalam perikop sebelumnya. Apakah itu menentang Sabat atau menegaskan Sabat? Menegaskan Sabat. Menegaskan Sabat. Baiklah. Nah, ada seruan nyaring dan peringatan terhadap tanda binatang yang akan berlaku, benar? Ya. Kita baca dari Wahyu, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Ini adalah peringatan paling keras yang pernah diberikan kepada manusia. Tetapi ini tidak bersifat mementingkan diri. Ini adalah pengingat bahwa jika Anda tidak menerima hal ini, Anda telah memilih untuk kehilangan hidup Anda. Anda menaruh diri Anda di luar keselamatan. Aku tidak memerlukan engkau. Engkau bukan penopangku. Aku adalah Allah bagi diriku sendiri. Aku tidak memerlukan engkau. Lalu adanya seruan nyaring yang menentang tanda binatang, dalam Wahyu 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi, seperti gambar latar kita, telah berbuat cabul dengan dia, dengan gereja murtad, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Bukankah dia memiliki ekonomi dan pengendalian? Semuanya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Jadi adanya pilihan. Anda bisa mengikuti sistem, atau memisahkan diri dari sistem dan menggabungkan diri Anda kepada Kristus. Jika Anda mengikuti sistem, maka Anda berkata, aku adalah Allah. Bagaimana cara Anda menyatakan kepada dunia, aku memisahkan diri dari sistem dan bergabung dengan Kristus? Dengan menguduskan Sabat. Jadi Martin, ini sekedar mengenai suatu hari. Oh tidak. Tidak jika Anda menggandengkannya dengan penciptanya, benar? Tepat sekali. Kesetiaan. Jadi menguduskan Sabat berarti mengakui otoritas mutlak Kristus di dalam kehidupan Anda. Martin, apakah setan membenci Kristus? Dulunya mengasihi dia, tetapi kemudian membencinya. Ya, dan kemudian setan membencinya, karena setan mengincar posisinya. Setan begitu membenci Kristus, sampai dia membunuhnya. Nah, ketika Adam dan Hawa diciptakan, dan ketika mereka jatuh dalam dosa, apakah ada janji penebus? Ya. Baiklah. Dan ketika Kain lahir, apakah Adam dan Hawa berpikir ini mungkin menjadi pembebas? Ya, pastinya. Mereka berpikir, ini yang akan memulihkan segala sesuatu. Apakah setan tahu, Kristus itu pencipta dan penebus? Ya. Dia tahu. Jadi bagaimana kalau setan bisa mencegah Kristus datang? Apakah itu akan membahayakan umat manusia? Ya. Baiklah. Nah, ketika mereka melihat Kain, dan dia melihat karakter Kain dan betapa rapuhnya Kain di tangannya, dan dia melihat Habel. Apakah kemudian mereka berpendapat, bukan Kain, melainkan Habel yang akan menurunkan Mesias? Jadi, apa pikiran setan? Mari membunuhnya. Mari membunuhnya, supaya Mesias tidak bisa datang. Tetapi setan lupa, Adam memiliki keturunan lainnya, anak-anak lainnya. Jadi dari keseluruhan garis keturunan, maka tibalah kepada keturunan anak-anak lelaki Allah, dan anak-anak perempuan manusia. Dan garis keturunan anak-anak lelaki Allah, yang pada akhirnya akan tiba kepada Mesias. Melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik.
Dan mereka menjadi murtad, itulah hal yang terjadi. Bagaimana jika setan berhasil menyapu garis keturunan yang akan menghasilkan Kristus? Apakah manusia akan hilang selamanya? Ya, Jadi tidak ada manusia yang tersisa, kecuali Nuh dan anak-anak lelakinya yang nakal. Nah, satu nakal, dan sisanya yang tidak sempurna, beserta istri-istri mereka. Dan garis keturunan Mesias ada dalam mereka. Dan pada akhirnya, jika kemurtadan itu terus berlanjut, apakah akan ada yang tersisa? Tidak. Itu akan menghapus garis keturunan yang memimpin kepada Kristus, dan seluruh umat manusia akan binasa. Jadi untuk mencegahnya, Allah campur tangan. Apakah Anda mengakui bahwa Allah memang turut campur tangan dalam momen terakhir? ya, Apakah Allah itu panjang sabar? ya, untuk waktu yang sangat lama. Baiklah. Nah, dalam episode yang sebelumnya oleh Marlu dan Robert, mereka membahas apakah Allah memang turut campur tangan dan membinasakan. Ya, memang Allah turut campur tangan demi garis keturunan. Karena jika garis keturunan itu tidak berlanjut dari titik itu, Mesias tidak akan bisa datang, karena tidak ada benih di mana Mesias bisa datang. Dan tidak akan ada penebusan. Baiklah, jadi keseluruhan umat manusia sebelum banjir Nuh dibinasakan, mereka telah memenuhi cawan kedurhakaan mereka. Mereka berada dalam kesempatan terakhir yang akan membinasakan garis keturunan Mesias. Setelah banjir Nuh, tidak berapa lama, mereka kembali mendurhaka kepada Allah. Adanya Babel, lalu panggilan kepada Abraham. Dan Abraham mengalami sejumlah masalah dan mempunyai beberapa kelemahan. Dan dia mendengar perkataan istrinya. Tetapi pada akhirnya, terbentuklah suatu garis keturunan dengan Ishak, Yakub dan para bapak-bapak, yang berjumlah 12 orang. Nah, setan mengetahui bahwa garis keturunan untuk Kristus ada dalam garis keturunan itu. Di suatu garis dalam garis keturunan tersebut, Mesias akan datang. Jadi saya pikir, ketika setan melihat 12 bapak-bapak dan memeriksanya, yang mana yang akan menjadi garis keturunannya. Maka yang berperilaku baik, pastilah yang akan menjadi garisnya. Jadi pastilah setan menduga Yusuf, ini hanya perkiraan saya. Yusuf mungkin akan menjadi garis yang akan melahirkan Mesias. Karena yang lainnya buruk. Ya, dan dia menjadi sasaran saudara-saudaranya. Ya, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf? Mereka mencoba membunuhnya. Membunuhnya, benar, tetapi Allah campur tangan, dan keseluruhannya bisa diselamatkan. Dan mereka mesti mengungsi, dan membeli makanan dari orang-orang Mesir. Dan yang mana dari para bapak-bapak itu, yang memiliki pertobatan sejati dan hati yang tulus? Yehuda. Anda bisa melihat hal ini, karena pada akhirnya Yehuda berkata kepada bapaknya, "Aku yang akan bertanggung jawab, dan aku akan mati." Aku bahkan akan mati. Jadi dia memiliki perasaan Kristus, benar? Ya. Dan ternyata setan salah perhitungan, karena garis keturunan Mesias melalui Yehuda, dan bukan melalui Yusuf. Lalu mereka semua ada dalam pembuangan. Bagaimana jika setan bisa membuat mereka menjadi budak dan melupakan Allah? Sehingga tidak ada garis keturunan yang menghasilkan Mesias. Jadi seluruh bangsa mencoba memperbudak mereka dan melupakan Allah dan melupakan penurutan kepada Allah, benar? Untuk melupakannya. Baiklah, jadi, apa yang Allah lakukan? Dia menolong mereka untuk kembali mengingat. Baiklah, jadi Allah berkata, biarkan umatku pergi, agar mereka bisa menuruti hukum-hukumku. Hukum pertama, apakah yang mesti mereka ikuti? Hukum hari Sabat. Bahkan sebelum diberikan di Gunung Sinai, mereka mesti menguduskan hari Sabat. Jadi berangkatlah mereka, dan setelah berkelana lama, tibalah mereka di tanah perjanjian. Lalu mereka berkata bahwa mereka menginginkan seorang raja, yang berasal dari garis keturunan bangsawan. Dan raja pertama yang mereka pilih, berasal dari suku Benyamin.
Baiklah. Tetapi telah ada nubuatan, bahwa tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda. Benar? Ya, Tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda, sampai kedatangan Siloh atau Mesias. Jadi, setan pasti berpikir, wah garis keturunan yang mana ini, yang akan menghasilkan Mesias. Dan pada akhirnya Daud, calon yang paling tidak diduga dari anak-anak Isai. Karena bahkan Nabi Samuel melihat anak pertama Isai, wah, pastilah ini calon raja. Dia terlihat keren, tapi Tuhan katakan, bukan dia. Dan pada akhirnya hanya tersisa anak kecil yang di ladang. Bawalah dia, itulah dia. Baiklah, jadi Daud yang menjadi raja. Dan dia memerintah keseluruhan kerajaan, dan dia berada di Yehuda. ya, Baiklah. Nah, garis keturunan Daud inilah yang pasti akan menghasilkan Mesias. Jadi setan memusatkan perhatiannya ke sini. tentu saja, Daud yang malang. Lalu digantikan Salomo. Lalu digantikan Rehabim, yang mendengarkan nasihat orang-orang muda, sehingga hilanglah 10 suku. Apakah senantiasa ada peperangan antara 10 suku itu dengan Yehuda? Ya, terus-terusan. Dan kadang-kadang mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah, guna melenyapkan Yehuda. Apakah Yehuda menjadi sasaran? Ya, Ya, karena setan tahu, Mesias akan datang. Mengapa? Karena jika Mesias tidak bisa datang, maka segala sesuatu akan binasa. lalu setan membuat peperangan, tetapi tidak berhasil. Setan berupaya menghancurkan garis keturunan Mesias dengan membunuhnya. Dia bahkan membuat keturunan Ahab kawin campur dengan orang-orang Yehuda. Dan adanya ratu yang membunuh keseluruhan garis keturunan raja, kecuali ada satu yang terlupakan, seorang anak lelaki kecil. Jadi, apakah setan senantiasa berupaya menghancurkan garis keturunan kepada Mesias? Setiap waktu. Jika direnungkan, sungguh luar biasa. Baiklah, pada akhirnya, Yehuda juga murtad dan mengalami penawanan. Dan tawanan pertama yang dibawa Nebukadnezar adalah para pangeran. Karena setan berpikir, ini adalah garis bangsawan, dan membawanya ke Babel, bagaimana jika terjadi sesuatu di sana, dan Mesias lahir di Babel? Bagaimana cara aku mencegahnya? Jadi apa yang setan lakukan? Kebiri mereka semua. Mesias tidak bisa datang dari garis bangsawan. Tetapi dia lupa 1-2 orang, dia selalu salah sasar orang. Allah selalu selangkah lebih maju dari setan. Tetapi peperangan ditujukan kepada Kristus. Benar. Dan dia selalu menghancurkan garis keturunan bangsawan. Tetapi janjinya ialah, ini akan terus berlanjut, dan memang garis keturunan raja-raja menghilang. Dan Raja Yehuda yang memerintah, bukanlah berasal dari garis Yahudi. Melainkan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, seperti Raja Herodes. Jadi di sini adanya kerajaan. Dan garis keturunan raja masih ada, dan setan mencari-cari, siapa ya? Dan salah satu garis keturunan bangsawan, adalah Maria. Tetapi Allah dalam pengetahuannya, memiliki Yusuf, berasal dari garis keturunan Raja Daud. Jadi 2 orang ini berasal dari garis keturunan bangsawan. Meskipun dia tidak menjadi ayah kandung, dia masih dari garis keturunan Yehuda. Hanya untuk membuktikan sebuah poin. Baiklah, lalu datanglah orang-orang Majus dan bertanya, di mana raja orang Yahudi? Apakah Herodes merasa kesal? Ya, Apa yang dia coba lakukan? bunuh semua bayi. Jadi kepada siapa dia berperang? Melawan Kristus. Baiklah Martin, saya mencoba membuat poin di sini. Sejak zaman Adam, sampai ke zaman Yesus. Telah ada upaya-upaya mencegah kedatangan Mesias, dan upaya-upaya untuk menghancurkan dia. Jadi menyingkirlah mereka ke Mesir, dan dengan cukup uang dari pemberian orang-orang bijak yang dari timur. Dan 12 tahun kemudian, mereka kembali. Dan setan memburunya. Apakah dia mencoba membunuhnya di padang belantara? Ya, Pastilah setan membunuhnya,
tetapi dia tahu malaikat Allah akan melindunginya, selama Kristus setia kepada persyaratan-persyaratan. Apakah setan terus berusaha membunuhnya? Setiap waktu. Setiap waktu. Ketika diumumkan, pada hari ini nubuatan ini digenapi, apakah mereka mencoba melemparkan dia dari tebing? Dan berapa kali dikatakan dalam Alkitab, orang-orang memungut batu untuk melemparinya? Jadi peperangan terus-menerus diarahkan kepada Yesus. Dan pada akhirnya, terbukalah jalan. Setan berpikir bahwa dia sudah menangkap Kristus dan ingin menaruh meterai di kuburnya. Dan setan melakukan kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan, tetapi dia memakai para pemimpin Yahudi untuk melakukannya. Dan Pilatus menaruh tanda, Raja orang Yahudi. Raja orang-orang Yehuda, ini yang benar. Karena tongkat pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda. Raja dari orang-orang Yehuda. Nah Martin, ketika setan menyadari bahwa dia telah kalah dalam peperangan, satu-satunya pilihan yang masih tersisa bagi setan adalah, mari binasakan orang-orang yang mengakui Kristus. Apakah mereka para pemelihara Sabat? Ya. Apakah para murid-murid pemelihara Sabat? Tentunya. Baiklah. Dan pada akhirnya muncul sistem yang memerangi Sabat, yaitu misteri kedurhakaan. Dan yang merubah Sabat ke hari Minggu. Jadi kepada siapa mereka berperang? Melawan Yesus. Sekali lagi, sasaran mereka tidak pernah berubah. Baiklah, apa yang mereka lakukan kepada para pemelihara Sabat sepanjang sejarah? Mencoba melenyapkan mereka. Nah, saya tidak akan menyoroti secara mendetail, karena akan sangat panjang. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, jika setan tidak bisa membunuhnya dalam garis keturunan, dan Allah memang setia dan mengizinkan hal itu terjadi, kecuali satu anak lelaki kecil. Seberapa panjang sabarkah Allah? Dan peperangannya ialah menjauhkan Mesias. Dan setelah Mesias datang dan mati, maka peperangan diarahkan kepada umat yang menuruti firman Allah. Nah, ada orang yang menuruti firman secara tidak sadar. Benar, kita tidak tahu. Jadi sekarang ini belum ada orang yang menerima tanda binatang, hingga mereka memahami masalahnya. Dan inilah hal yang dikatakan Roma. Tetapi tanda binatang itu akan dipaksakan. Ya. Mari kita pastikan bahwa ini Roma. Saya tahu, sudah ribuan kali kita melakukannya, tetapi demi kelengkapan, mari tunjukkan kepada dunia, betapa sombongnya sistem ini. Roma berkata, tentu saja Gereja Katolik menyatakan perubahan merupakan tindakannya. Itu adalah perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu. Dan tindakan itu merupakan tanda dari kekuasaan keimamatan dan otoritasnya dalam perkara-perkara keagamaan. Ini berasal dari Kardinal Gibbons. Pernyataan lainnya, gereja melebihi Alkitab. Dan pemindahan pengudusan Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu menjadi bukti positif dari kenyataan itu. Ini berasal dari Catholic Record tahun 1923. Apakah ini kesombongan? Ya, benar-benar penghujatan. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan, alasan dan perasaan untuk menerima salah satu dari alternatif ini. Entah paham Protestan dan pengudusan hari Sabtunya, atau paham Katolik dengan pengudusan hari Minggunya. Tidak ada kompromi. Jadi ini sangat jelas. Apakah mereka menjadi musuh pencipta dan penopang? Ya. Di bawah topeng menjadi pembelanya. Di sini kutipan lainnya dari Father Enright. Alkitab berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Gereja Katolik berkata, tidak. Oleh kekuasaan ilahiku, apakah ini kesombongan? Ya, membuat diri sebagai Allah. Saya menghapuskan hari Sabat dan memerintahkan kalian untuk menguduskan hari pertama dalam pekan, dan lihat. Keseluruhan dunia beradab, tunduk dan menuruti perintah Gereja Katolik Kudus. Apakah jelas? Kedengaran seperti Lucifer. Kembali saya katakan, perubahan dari hari Sabtu ke hari Minggu merupakan tanda dari otoritas kami. Apakah mereka memang mengatakan tanda dari sistem mereka, yang Alkitab sebut sebagai binatang? Ya. Untuk merubah hukum Allah. Ini berasal dari Father Enright, Direktur Redemptoris College, Kansas City, dalam bukunya, History of the Sabbath. Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih jelas dari itu. Nah, ini kutipan lainnya dari sumber Katolik. Ini penting guna mengingatkan gereja Presbyterian, Baptis, Metodis dan semua umat Kristen lainnya, bahwa Alkitab
sama sekali tidak mendukung pengudusan mereka untuk hari Minggu. Hari Minggu adalah lembaga dari Gereja Katolik Roma. Dan orang-orang yang menguduskan hari itu, menuruti perintah dari Gereja Katolik. Apakah ini hanya sekedar pertanyaan mengenai suatu hari, atau hal yang jauh lebih mendalam? Saya sungguh berharap orang-orang bisa melihat, ini bukan sekedar hari, melainkan mengenai Yesus Kristus. Jadi Sabat menyiratkan suatu hubungan. Menguduskan hari Sabat tanpa hubungan adalah suatu perbuatan. Anda setuju? Ya, karena Anda sekedar menguduskan hari. Jadi bisakah ada banyak pemelihara Sabat yang sesungguhnya berorientasi kepada perbuatan? Ya, ada. Baiklah. Jadi kita tidaklah mengatakan semua orang yang menyucikan Sabat pasti selamat, karena ada orang yang tidak memahaminya. Kembali ditegaskan, keselamatan Anda tidaklah dikaitkan kepada hari, melainkan dikaitkan kepada pencipta dan penopang. Ya, benar. Jadi menguduskan hari yang salah, merupakan penyangkalan kepada ketergantungan penuh kepada pencipta dan penebus. Karenanya itu menjadi perbuatan, juga berarti mengatakan, Anda menjadi Allah, karena tidak memerlukan pencipta dan penopang. Jadi merubah hari hanya memerlukan waktu sebentar. Sedangkan mendapatkan hubungan, memerlukan waktu dan minyak. Saya secara khusus menuliskan, oil, bisa ditambahkan huruf T dan menjadi toil. Maka itu dari diri Anda. Itu menjadi perbuatan. Jadi minyak di sini adalah Roh Kudus. Jadi, siapa saja yang sekarang menjadi pemelihara hari Minggu, dan mulai mengerti masalahnya. Dapatkah mereka merubah hari dalam sesaat? Ya. Dapatkah mereka merubah hubungan dalam sesaat? Saya meyakini banyaknya jemaat di gereja-gereja di luar sana, memiliki hubungan dengan Allah. Saya setuju. Yang perlu mereka pahami adalah, pentingnya suatu hari dalam mengakui hubungan itu. Jadi, apakah Anda setuju, banyaknya pemelihara hari Minggu yang memiliki hubungan dengan Tuhan? Dan yang telah memelihara hari Minggu secara tidak sadar, akan mematuhi seruan nyaring. Dan banyak orang-orang Kristen yang memelihara hari Sabat yang tidak memiliki hubungan, akan terhilang. Saya 100% setuju. Kita tidak bilang satu golongan lebih baik dari golongan lainnya. Kita sedang membahas suatu permasalahan. Dan isu itu adalah otoritas siapa yang Anda akui? Jadi memelihara Sabat tidak bersifat menghakimi kepada orang-orang yang tidak memelihara Sabat. Ini memberitahu mereka, mari bergabung, keluar daripadanya hai umat-umatku. Dan mengakui bahwa Anda mempercayai Yesus sebagai pencipta dan penopang Anda. Dan satu-satunya cara menunjukkannya, adalah dengan menguduskan hari Sabat. Ya, dan itu akan menjadi ujian iman di masa yang akan datang. Nah, pekabaran apa yang ada dalam buku Kemenangan Akhir? Pekabaran ini tidaklah dibawakan dengan banyak argumentasi, melainkan oleh kesan mendalam oleh Roh Allah. Argumentasi telah disampaikan. Saya harap kita telah menyampaikannya. Benih telah ditabur, dan sekarang akan berkembang dan menghasilkan buah-buah. Penerbitan yang dibagikan oleh para pekerja misi telah menghasilkan pengaruhnya. Meskipun demikian, banyaknya orang yang pikirannya terkesan telah dicegah memahami sepenuhnya kebenaran atau melakukan penurutan. Sekarang terang kebenaran menembus kemana-mana. Kebenaran telah dilihat dalam kejelasannya, dan umat-umat Allah yang jujur memutuskan ikatan yang mengikat mereka. Hubungan keluarga, hubungan gereja, tidak berdaya menahan mereka. Kebenaran lebih berharga dari semua itu. Meskipun adanya agen-agen yang bersekutu menentang kebenaran, sejumlah besar orang berdiri di pihak Tuhan. Jadi ini terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, ketika isu ini menjadi jelas, semoga ini menjadi nubuatan yang sejati. Pasti, karena ini berasal dari Allah. Jadi ketika hukum Allah disepelekan dan gereja-gereja disaring oleh ujian berat. Guna menguji semua yang tinggal di bumi, termasuk para pemelihara hari Sabat. Sejumlah besar umat, yang dianggap umat yang sejati, akan menuruti roh-roh penyesat. Dan akan menjadi para pengkhianat dan mengkhianati hal kudus yang sudah dipercayakan. Jadi akan ada banyak dari kelompok pemelihara Sabat, akan tunduk kepada tekanan. Dan menjadi musuh saudara seiman. Dan akan terbukti menjadi penganiaya terburuk. Dari kelompok kita akan muncul orang-orang yang membicarakan hal-hal bidat, dan yang menarik banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Banyak yang akan menuruti roh-roh penyesat. Umat-umat yang murtad di masa pengujian, akan menjadi saksi-saksi palsu,
dan mengkhianati saudara seiman, guna menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka akan memberitahu di mana saudara seiman mereka bersembunyi, dan menyebar mata-mata. Kristus telah memperingatkan kita akan hal ini, agar kita tidak kaget kepada jalan kejam dan tidak alami yang ditempuh oleh teman-teman dan kerabat. Martin, saya ingin mengingatkan semua orang-orang ini. Ini adalah peristiwa yang akan terjadi. Tetapi siapakah yang mengendalikan semua peristiwa? Allah. Allah. Jadi sementara kita membicarakan masa kesesakan besar, siapa yang sesungguhnya mengalami masalah besar? Mereka yang tidak berada di pihak Allah. Karena Allah akan membuka Laut Merah, berbicara secara kiasan, untuk umat Allah agar lolos. Sedangkan pihak lainnya akan tenggelam. Dia adalah penopang. Jadi jangan lupa, jangan hanya melihat hal negatif, lihat juga hal positif. Jangan memikirkan bagaimana kita bisa bertahan, melainkan kepada siapa yang akan menolong Anda. Tepat sekali. Kita akan mendapati bahwa kita mesti melepaskan semua tangan, kecuali tangan Yesus Kristus. Teman-teman akan mengkhianati kita. Kerabat yang disesatkan oleh musuh akan berpikir mereka berbuat bakti kepada Allah dalam menentang kita, dan sangat berupaya menekan kita agar menyangkal iman kita. Tetapi kita bisa mempercayai tangan kita di tangan Kristus, di tengah-tengah kegelapan dan bahaya. Jadi ini poin keseluruhan, isu Sabat tidak akan hilang. Ya, dan akan menjadi puncak permasalahan. Dan peperangan yang sudah berkecamuk selama berabad-abad untuk topik ini, akan mencapai puncaknya. Tetapi karena peperangan dilancarkan kepada Kristus, jika kita sembunyi di belakang Kristus, kita tidak mesti berjuang. Dia yang akan berperang. Kenyataannya, Anda tidak bisa berperang, karena jumlahnya sedikit. Anda hanya diam di belakang Kristus. Jadi Martin, akan banyak orang meninggalkan gereja, dan nampaknya gereja akan terguncang dan jatuh. Setan akan melakukan hal-hal ajaib untuk menipu. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Gereja nampaknya akan rubuh, tetapi tidak jatuh. Melainkan akan bertahan, ketika para pendosa di Sion akan disaring, sekam akan terpisahkan dari gandum yang berharga. Ini adalah ujian yang sangat berat, tetapi mesti terjadi. Tidak satu pun, kecuali mereka yang telah menang karena darah anak domba, dan kata-kata kesaksian mereka, akan ditemukan bersama umat yang setia dan sejati, tanpa noda dosa, tanpa tipu muslihat di mulut mereka. Bukan hanya dunia di luar sana yang akan diguncang dan diuji. Ujian yang sama akan menimpa gereja. Dan ini merupakan ujian kemurnian. Jika Anda menguduskan satu hari, karena Anda kira hari itu akan menyelamatkan Anda akan binasa. Itu masalahnya. Karena dengan begitu Anda tidak memiliki hubungan. Karena ini bukan mengenai hari, melainkan hubungan dengan Pencipta. Dan memang dikaitkan kepada suatu hari. Dan hukum itu dituliskan di Law Batu secara literal. Ini mencakup dua hal, hari dan Pencipta. Bukan salah satu. Baiklah, mari kita simpulkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Tanpa menghubungkan Sabat kepada Kristus, tidak seorang pun yang bisa bertahan. Ya. Sebelum kita memahami, menolak hari berarti menolak Kristus. Barulah kita mampu berdiri sama seperti Daniel dan rekan-rekannya di hari pengujian mereka. Apakah Anda setuju? Ya. Pengudusan hari Sabat bukan sekedar menguduskan hari, melainkan menyadari bahwa kita dipelihara oleh Kristus. Tanpa Kristus, hari itu tidak bermakna apapun. Baiklah, pengudusan Sabat sejati diberikan oleh Ilahi dan bukan oleh upaya manusia. Kita tidak menciptakan Sabat, hanya Allah yang menciptakannya. Kristuslah yang menciptakan mereka, dan Kristuslah yang akan membawa mereka kepada dunia baru. Bukan hari, melainkan Kristus yang akan membawa Anda. Maukah Anda memelihara hari itu? Ya. Bahkan di sorga. Ya. Berapa hari kita baru tiba di sorga? 7 hari. Salah satunya hari Sabat. Ya, jadi tidak seorang pun akan masuk sorga, tanpa menguduskan hari Sabat. Semua orang yang masuk ke sorga, akan menjadi pemelihara Sabat. Semuanya. Jika Kristus membelah Laut Merah, untuk menyediakan jalan kelepasan, maka Kristuslah yang akan membukakan jalan dalam menghadapi krisis terakhir. Anda setuju? Ya. Jadi gantinya mengarahkan mata kita kepada masalah yang akan datang menimpa, marilah kita mengarahkan mata kita kepada solusinya. Tepat sekali. Itu Yesus. Dan solusi yang sama untuk masalah, adalah Allah yang sama yang Anda akui, jika Anda menguduskan harinya. Baiklah.
Martin, apakah Anda setuju? Tidak ada gunanya sibuk dengan bagaimana kita akan bertahan. Sebaliknya, kita harus fokus pada siapa yang akan berdiri bersama kita. Ya, Karena orang-orang berkata, takut bertahan tanpa pengantara adalah takut jika Kristus meninggalkan kita. kita sering mendengar ini. Bukankah dia berjanji, aku tidak akan melupakan dan tidak akan meninggalkan engkau? Jadi jika Anda mengubah cara berpikir Anda, oh, kita mesti bersiap-siap, karena tidak akan ada pengantara. Sedangkan sesungguhnya Anda mesti berkata, Kristus bersama kita, siapa yang kita perlu takuti? Bukankah Kristus akan memeteraikan hamba-hambanya di dahinya? Dan apa artinya? Dan bukankah Kristus akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga Anda? Pastilah, apa arti dimeteraikan? Apakah senjata yang diarahkan kepada Anda bisa membinasakan Anda? Tidak. Martin, jika orang-orang mau menyadari bahwa hari dihubungkan kepada Yesus Kristus, maka tidak perlu ada argumentasi. Jadi hal yang bisa saya katakan guna mengakhiri pembahasan ini. Kuatkan dirimu, dan teguhkan hatimu, mengutip Ulangan 31 ayat 6. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apakah itu menaruh Sabat dalam terang yang berbeda? Tentu saja, dan memang mesti ditaruh dalam terang yang benar. Mari kita mendoakan agar seluruh umat manusia bisa memahami ini. Dan seperti yang cerita yang Anda katakan, sejarah bangsa Israel memberitahu kita. Setiap Allah turut campur tangan, ketika berbagai bangsa ingin membinasakan Israel. Ya, Jadi janji yang sama, dan iman yang sama, bahwa Allah akan menjadi penolong mereka, adalah sama dengan iman kita, ketika kita akan memasuki masa kesesakan. benar. Nah Martin, ketika kita melihat kembali gambar latar ini, ketika waktunya tiba, gereja dan negara berupaya mendirikan suatu kerajaan bumi. Daripada mengabaikan kerajaan Kristus, maka kita akan melihat akan adanya pengulangan perlambangan peperangan yang terjadi di zaman Israel. Jadi mungkin di kesempatan lain, kita akan membahas mengenai mendirikan kerajaan ini di sini, yang sekarang begitu gencar. Dan bagaimana Allah akan melindungi umat-umatnya dalam keadaan seperti itu. Dan menarik, kebanyakan orang yang tidak memelihara Sabat sejati, adalah mereka yang menginginkan pendirian kerajaan ini. Ya, jadi kita akan membahasnya dalam diskusi selanjutnya. Dan saya berharap, seperti yang sudah dikatakan, orang-orang akan memahami bahwa ini bukan sekedar masalah suatu hari, melainkan berpusat kepada Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan atas hari Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saya meyakini, ini adalah topik permasalahan yang penting. Dan sangat penting agar kami memahami topik permasalahan ini. Karena bagaimana bisa kami berdiri untuk kebenaran dan kesalehan, kalau kami berpikir bahwa ini hanya sekedar suatu hari. Dan jika ini merupakan konflik dari berabad-abad yang lalu, maka ini mulai dapat dipahami, dan saya berdoa agar orang-orang bisa memahaminya, kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada pikiran mereka, dan mencerahkan mereka, dan agar mereka bisa memisahkan diri mereka, dan bertahan di bawah panji-panji Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati untuk kasih karunia, dan belas kasihannya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.